Halo guys, selamat malam dimanapun kamu berada. Kita mulai podcast perdana hari ini ya. Saya di sini bernama Marcel dan Saya Faisal Faril Panggabean. ya kita akan membahas tentang apa nih Kak Faisal? Bahas ya. Apa? Kebetulan kita lagi bahas satu topik yang lagi viral dalam beberapa minggu ini ya. Apa Yang lagi viral tuh? di beberapa minggu ini. Viral banget pasti ya. Salah satu penyakit langka. Penyakit Ah, langka yang jadi pada bayi, kasusnya sangat-sangat jarang. Untuk di Indonesia sendiri. Yaitu penyakit hipospedia. hipospedia. Hipospedia, ya betul. Oke. Pernah ngalamin Kak? Astagfirullahaladzim. Ya enggak lah. Oke. Lo kok ketawa? Kita kan nanya nih. Oke. Kita akan bahas Untuk hipos. mengalami belum pernah. Untuk kerabat-kerabat dekat yang mengalami penyakit ini juga belum ada yang saya kenal. Belum ada. Udah intip ya? Udah ini ya? Cek fisik ya? Oke. Cuman kebetulan sih eh atlet volley yang lagi viral itu yang sudah masuk tentara itu eh, Ini mengalami Aprilia Manganang ya? ya Aprilia Manganang mengalami penyakit itu sendiri, jadi sangat nyaman sih dibahas sebenarnya. Bukan nyaman, menarik Ya, untuk dibahas. betul. Apalagi sekarang jarang tuh yang bahas itu. Jarang apa? Yang bahas penyakit Mang Anang. Bukan jarang sih. Sebenarnya ada, cuman lama ketahuannya. Kayak yang dialami oleh Aprilia Manganang sendiri kan ketahuannya kan lama. Oh, Padahal dari bayinya kan sudah punya kelainan, sudah terkena penyakit itu. Cuman dari berita yang saya baca dan artikel yang kita baca itu ketahuannya baru sekarang. oke, kita masuk ke hipospedia ini ya. Hipospedia ini itu gimana sih gejala-gejalanya atau gimana sih yang mencolok dari penyakit ini? Yang lebih mencolok ya. Ya, Kebetulan kan saya kan nggak tahu, cuman dari yang kita lihat yang dialami dari Aprilia Manganang itu terdapat pada bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir itu biasanya kan diperiksa tuh semua apakah punya kelainan seperti bilirubin yang berlebih. Itu biasanya kan terjadi pada bayi berlahir. uh, Itu biasa penyakit kening. Nah, itu kan sebelumnya sudah diperiksa di hati, paru-paru segala macamnya. Nah, ini pada dulunya itu jarang diperiksa jenis kelaminnya. Ya kalau udah nampak laki-laki ya berarti laki-laki. Kalau udah nampak perempuan ya berarti perempuan. Padahal yang seperti dialami beliau itu ada lagi saluran kencing yang terletak, bisa berada di bawah, bisa berada di batang, bisa berada di skrotum. Itu sih macam-macamnya. Jadi kalau untuk bayi yang baru lahir itu bisa diperiksa semua termasuk jenis kelaminnya, organ reproduksinya. Jangan sampai mengalami yang namanya hipospedia. Nah, kalau umpamanya sudah mengalami hipospedia, itu kalau bisa ditangani sesegera mungkin ketika dia sudah mau beranjak dewasa, ya kalau bisa ditangani lah lebih cepat karena dia juga butuh jati diri kan.
Iya, iya betul betul. Nanti dia bingung kan, badan kekar, tapi yang di lain hal nggak kekar. Kan oke. Maksudnya ini loh, perilakunya. Perilakunya. Iya, nggak laki gitu. Tapi badannya laki. Nah, sebenarnya ini dia terlahir sebagai laki-laki, tetapi ada hipospedia itu tingkatannya ada 3 tuh yang saya baca. Ada yang sedang, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Nah, kalau dia yang ringan itu hipospedia ringan itu saluran uretranya, saluran kencingnya itu di bawah pangkal. Nah, kalau dia yang sedang itu di batang. Nah, kalau dia yang berat itu di skrotum. Skrotum ini ya, Itu memang pada dasarnya memang dasarnya laki-laki. saluran Cuman kencing letak itu. saluran, iya, saluran uretranya. Waduh, bahaya ya bos. Tunggu, saya cek dulu. Iya, Oh, terlahirnya memang sebagai laki-laki. tapi karena dikira dia perempuan, terus dia bergaul di lingkungan perempuan, jadi seolah-olah jati diri penderitanya biasanya ini ya, kayak Mas Anang itu ya, dikira perempuan Iya. dirinya. Mm-mm. Aku kencingku diukur bang. Malam lagi. Iya, orang siapa? Bos dia. Ya ketemu. Halo, masih di sana saudara Faisal Hai. Faril Manganang? Kok kok bisa permanganang? Ada-ada aja. Oh, yang benar apa dong? Jelasin, kita kan nggak tahu. Apa? Nama lengkap Anda siapa? Kan udah dikasih tahu. Siapa tadi? Faisal Fadil Panggabean. Oh, Panggabean. Ya, Kadang aku bingung bukan loh kan, utama. bingung. Ya, Memang penyakit bingungnya apa, ini, Cok? penyakit ini kan kayaknya nggak mematikan ya, cuma kelainan aja ya. Enggak, itu enggak mematikan. Iya, cuma kelainan. Itu enggak matikan. Cuman ada gangguan ada gangguan psikis tersendiri sih sama yang penderita. Karena apa dia tertekan, aku ini cowok apa cewek sih gitu. Padahal kayak yang dialami beliau kan, dia itu lebih banyak hormon estrogennya tuh. Hormon hormon apa yang cowok dipakai? Estrogen, Hormon testosteron. oh tes itu untuk yang cowok itu kan kayak yang di beliau kan itu lebih ke postur cowok ya, lebih ke postur cowok, makanya hormon testosteronnya itu lebih besar daripada hormon kewanitaannya seperti estrogen sama progesteron gitu. Nah jadi beliau sih dari kecil kan sudah ini, sudah apa ya, sudah diklaim bahwasannya beliau itu perempuan. Nah bayangkan ya, bayangkan sendiri kalau kita di posisi beliau, kita sudah diklaim bahwasannya kita itu perempuan, tapi fisik kita ini laki-laki. Nah, bagaimana kita mau bergaul dengan perempuan? Pastikan kita pertama dibully. So tahu. Itu yang pertama. Bahwasanya, ih kau kayak mana ya? Kau badanmu laki-laki kok kau main sama perempuan? Nah, sementara dia membela dirinya, aku perempuan loh. Mana perempuan? Tengok badanmu, badanmu kayak laki-laki. Nah, kan ujungnya kan jadi apa? Jadi dibully. Dia juga mau gabung sama laki-laki serba salah. Kodratnya itu dilahirkan itu perempuan, padahal bentuk tubuhnya itu laki-laki. Dah,
ada. Iya nggak ada dikasih kunci sama. Coba telepon dia. Nah iya, masih tersambung Bisa saudara Faisal, bisa diterima. Ternyata Anda pintar bisa juga anda ya gitu. searching-searchingnya. Karena ini gimana ya? Menarik sih untuk dibahas. Serius. Eh, kalau Menarik. masalah-masalah reproduksi menarik ya. Ya nggak apa-apa lah. Biasa anak muda. Oke, selain itu ada lagi nggak kira-kira yang perlu digaris besar terkait tadi? Kalau Yang saluran kencingmu beda, mungkin kamu penerima kelainan itu ya? Mm-mm. Bisa jadi. Bukan bisa jadi. Memang sudah mempunyai kelainan tersebut. Nah, gini. Seperti yang saya baca kemarin di artikel, itu ada dia yang hipospedia ringan. Nah, hipospedia ringan ini eh, uretranya, saluran kencingnya itu berada di bawah pangkal tuh, bukan di batang ya, di bawah pangkal. Kalau kita kan di depan. Nah, kalau ini kan di bawah pangkal. Nah, kalau dia di bawah, oh iya, silakan. Kalau dia di bawah pangkal, ya sama-sama. Nah, kalau dia di bawah pangkal itu besar kemungkinan apabila itu penisnya ereksi, pernah nggak ini? Nggak pernah lah mungkin ya. Pernah nggak lihat penis yang melengkung ke bawah? Anda pernah nggak? Hah? Waduh, kok bicara ini sensor lah bos. Apalah dibilangnya? Pentet gitu. Pentet. Tetet, 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 melengkung ke bawah. Anda Nggak channel mantap. edukasi ngomong gini, habis kita nanti disergap ini, dibubarin Satpol PP. Pentet, gitu aja. Nah, kenapa itu? Nah, itu kalau dia yang pentet. Nah, kalau pentetnya itu melengkung ke bawah, itu bisa disebut hipospedia ringan. Oh, melengkung.
Mulai. Selanjutnya itu si penderita si penderita pula ibu hamil yang mengalami obesitas dan penyakit diabetes selama dia hamil. Nah, itu rentan bayinya terkena hipospedia. Makanya selama kita hamil, itu kan banyak tuh ibu hamil yang nafsu makannya lagi tinggi, Banyak yang banyak. namanya ngidamnya otomatis kan wajib ini makan semua. Nah, itu jangan asal makan lah pokoknya. Ingat juga sama berat badan karena kita itu punya badan dua yang harus dijaga, badan kita sama badan yang di dalam. Memang mantap lah. Faisal cocok jadi konsultan Udah terkandungan? kandungan. Tidak terkandungan? Iya, tapi dokter kandungan yang jelas ya, jangan yang aneh-aneh. Ya jelas lah Bang Ke. Maksud Anda? Maksud saya jangan yang ilegal, yang yakin Oh, jelas. Anda pemikirannya gitu. kotor sekali ya. Ya, sama sih kayak Anda. Loh, kok Memiliki sama-sama? pikiran yang kotor. Oke, lanjut. Apalagi? Udah, itu aja informasinya. Udah itu aja sih untuk menanggulangi agar tidak terjadi bayi yang hipospedia. Pokoknya itu aja. Jauhi asap rokok selama hamil. Terus yang kedua, jauhi area yang banyak pestisidanya. Terus yang ketiga, jaga postur tubuh. Jangan sampai obesitas. Terus jangan terlalu banyak makan yang bergula. Hindari diabetes. Oke. Nih teman-teman, buat calon ibu, calon bapak, suatu hari nanti, walaupun sekarang masih jomblo, silahkan disimak baik-baik, dijaga, dihindari, biar enggak terkena apa tadi namanya Hipospedia. ya pada anak-anak kita kelak. Pada Wis. calon bayi. Ya, calon bayi itu. BTW, Bapak gimana? Udah mulai langsing? Alhamdulillah. Udah Ini jaga. muka udah mulai kurus. Setelah baca tentang hipospedia ini jadi mulai jaga badan ya, Pak ya? Emang lagi hamil. Kan nggak harus hamil baru jaga badan. Jadi nanti juga. Oke, sekiranya sampai kita tutup aja, Pak, atau gimana? Atau ada pesan-pesan? Ya kan pesannya saya udah disampaikan. Ada lagi nggak yang mau disampaikan? Apalagi ya? Tentang apa ini? Tentang hipospedia juga? Bebas, mau tentang yang Oh iya, lain ada, boleh. ada, ada. Apa? Pesan untuk rekan-rekan atau teman-teman yang memiliki orang sekitar ataupun memiliki saudara ataupun memiliki teman sepermainan, teman sejawat, teman kerja, teman sekolah yang mengidap penyakit hipospedia ini, tolong jangan dibully karena mereka juga kan nggak mau dilahirkan seperti itu. Mereka juga kan butuh jati diri. Itu dia. Pokoknya jangan dibully lah. Kita sama-sama saling menjaga, saling menghormati juga. Gitu kan. Saling membantu ya, Pak ya, mencari jalan keluar. Saling menghormati. Nah, jangan nanti kan yang punya kelainan gini, nah dibully habis-habisan. Ih, kau cewek apa cowok? Kau ngapain di sini? Nah gitu-gitu kan. Kasihan. Apalagi dia kalau masih SD. Masih SD itu terguncang loh psikisnya. Memang masih anak-anak SD ngerti, Pak, tentang kelainan ini? Enggak dong. Anak SD mana paham. Paling anak SMA Ya, tuh. kita kan nggak tahu. Ya, Nah kalau dia anak SD kelas 5 kelas 6 kan, apalagi zaman sekarang, zaman-zaman gadget, itu semua orang itu udah tahu. Yang nggak seharusnya tahu untuk usia di saat itu jadi tahu. enggak Karena lah. yang Paling dari orang-orang gadget itu banyak. mungkin ciri-ciri hipospedia ini bisa dari perilaku kali ya.
orang Tidak kiranya kelihatan. kelihatan dari perilaku ya. Tidak kelihatan sih. Tidak Karena kelihatan. itu nggak kelihatan. Kelihatan Karena pada sih. dasarnya kan gini. Kelihatan Pada dong, dasarnya kan Pak. hipospadia itu bayi Mana normal yang aja keluar. kelihatan nih badannya. Tapi Ah, perilakunya nggak cuma suaranya doang yang mirip cewek kan sebenarnya. Yang lainnya kayak cowok semua tulen. ya tergantung. Itu Tergantungnya pun gimana? kelihatannya pas dia udah dewasa. Soalnya ototnya, masa badan ototnya itu udah mulai gede. Mungkin waktu Iya, SD juga betul. nggak ada yang perhatiin. Ya, betul. Pokoknya dia jangan sampai ke ini, jangan sampai ke usia remaja ataupun sudah sampai remaja ataupun dewasa. Kalau dia sudah mau menginjak remaja, kalau bisa langsung ditangani, diberi tindakan ataupun langsung bawa ke rumah sakit untuk dikasih tindakan lebih lanjut. Karena dari yang saya baca dan saya dengar, itu untuk penyakit hipospedia ini ada 2 kali operasi untuk memperbaiki saluran uretranya. Ya, Ada 2 kali operasi tuh. Kayak yang dialami Aprilia kan itu baru 1 kali operasi. Ini baru operasi pertama. oh riset Bapak ternyata dalam juga ya mengenai Google Karena memang hipospedia ini. materinya menarik untuk dibahas. Ah iya, tentang kelamin emang menarik sih, Pak. Bukan bukan ke Iya, kelaminnya, iya, iya, iya. lebih ke gimana ya? Lebih pengen Sakit kalau tahu. jelas sendiri. Atau jangan-jangan karena podcast, Pak? Oh enggak lah. Oh enggak, karena emang pengen tahu aja, Pak ya. Ah, Oke, teman-teman, udah makin larut. Waktunya juga kiranya udah cukup ya ini ya durasinya. udah sih. Kiranya cukup ya Pak Isal ya. Cukup sih. Sisa 15 Cukup, menit lagi ya cukup lah. Udah banyak cukup. juga sih yang dijelaskan udah banyak juga sih yang dijelaskan dari materi Pospedia. Untuk lebih Oke, jelasnya bisa ditanya sama dokter yang lebih paham lah. oke teman-teman. Kita akhiri sesi podcast kali ini tentang hipospedia. Sekiranya materi tadi cukup membantu dan memberikan gambaran buat kalian yang ingin tahu lebih jelas, bisa searching di Google dan lebih jelas lagi tanyakan ke dokter-dokter sekitar Anda. Atau bisa DM Faisal. Kan Anda spesialis, Pak, sekarang. Spesialis apa Khususnya. kandungan? Iya. Tapi DM ke Faisal berbayar. Satu huruf 5.000. Ngapain bayar, ilmu itu harus dibagi, ilmu nggak dibawa mati kok. Wih, untung gua pancing tadi biar bilang gratis. Oke, terima kasih Kak Faisal untuk gratisnya. Sip, sip, sama-sama. Nanti Oke, tinggal sampai komen jumpa aja, lagi. komen langsung dibaca sama Faisal. Nah, Oh ya, untuk sekian. materi selanjutnya apa lagi ya yang lebih menarik? Kita bahas belakangan aja kali, Kak. Jangan di sini. Oh, Bisa satu malam kita mikirin itu. atau Oke. mungkin ada teman-teman yang mau minta, Kak bahas ini dong. Kayaknya ini menarik sih yang dibahas. Atau kan ada juga tuh yang ini yang kawan-kawan mau minta, Kak bahas ini dong, materi yang ini kan mantap. Jadi Oh, kita nggak perlu ini lagi, nggak perlu nyari materi, nggak perlu sibuk nyari pembahasan apa, karena kita sudah dapat dari kawan-kawan. oh iya, gue nggak kepikiran ke situ sih. Iya, Soalnya kan kalau mudah-mudahan kan. ada yang nonton udah syukur gitu. Astagfirullah. Ya udahlah, kalau misalnya ada yang dengar dan mau ngasih saran silahkan di komen. Mau bahas apa nih? Atau ada yang menarik apa? Kita bisa bahas bersama, kita bisa menyelesaikan masalah walaupun belum tentu selesai. Oke? Terselesaikan. Terselesaikan. Sekian dulu. Terima kasih. Bye bye.
Hanya dia.